identitas digital sebagai aplikasi ataupun sistem baru yang akan kita terapkan dalam waktu dekat ini. Mudah-mudahan penerapan ataupun implementasi SIA terpusat bisa kita selesaikan bulan Mei ini, kemudian kita lanjutkan dengan penerapan identitas digital yang saat ini sedang kita bikinkan panduannya ataupun tata cara menggunakan identitas digital. Nah, secara bertahap nanti akan kita implementasikan di Dinas Dukcapil Kabupaten Kota untuk seluruh pegawai Dinas Dukcapil Kabupaten Kota. Sambil nanti kita menguji kemampuan dari perangkat yang ada. KTPL ini berbentuk fisik, masih berlaku, double track seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian juga identitas kependudukan digital merupakan representasi penduduk dalam aplikasi digital. Jadi, baik secara fisik maupun digital, bisa dibuktikan berfungsi untuk pembuktian identitas, autentikasi identitas, dan otorisasi identitas bagi penduduk yang bersangkutan, sehingga bagaimana nanti transaksi dari KTPL sama halnya dengan transaksi identitas digital yang ada. Secara sistem kita kembangkan bagaimana cara membaca KTP identitas digital ini ataupun dokumen-dokumen lainnya, bagaimana bertransaksi dengan lembaga lain. Kalau KTPL jelas tinggal menunjukkan. Kemudian kalau identitas digital bagaimana cara membacanya, nah sistemnya sudah kita kembangkan, nanti transaksi dari KTPL biasa dengan KTP identitas digital sama halnya. Tinggal bagaimana secara fisik tidak dibawa, tapi secara data bisa dibaca melalui QR code yang sudah disiapkan dalam sistem identitas digital. Kemudian juga yang kita pastikan bagaimana mengamankan kepemilikan identitas digital ini. Tentunya semakin tinggi sistem yang ada, semakin semuanya berbentuk digital, semakin keamanannya perlu kita perkuat. Karena sistem identitas digital ini penduduk bisa bertransaksi langsung dari smartphone-nya, bisa melakukan pelayanan dari smartphone-nya, bisa melakukan pembacaan dokumen dari smartphone-nya. Nah, sehingga nanti bagaimana smartphone ini betul-betul digunakan oleh pemilik ataupun yang memiliki otorisasi dalam hal data kependudukannya. Nah, ini yang perlu kita pastikan. Bagaimana caranya penduduk ini mendaftarkan dirinya adalah betul-betul kita bisa memastikan yang bersangkutan adalah orang yang memiliki data yang betul, tidak menggunakan data orang lain. Kemudian penyelenggaraan identitas digital ini pasti sudah jelas, kita yang bangun sistemnya adalah Kementerian Dalam Negeri melalui terintegrasi dengan SIA terpusat. Makanya pada saat ini kita sedang mengejar penerapan SIA terpusat ini di seluruh kabupaten kota. Paling tidak di akhir bulan Mei ini kami harapkan nanti seluruh kabupaten kota sudah terinstall SIA terpusat, sehingga gangguan-gangguan layanan saat ini sering terjadi seperti tanda tangan elektronik mampet. Nah, ini karena ada proses integrasi data kabupaten yang akan masuk SIA terpusat ke dalam satu database, sehingga ada beberapa sistem yang cukup berat, agak mengganggu sedikit layanan yang ada di beberapa waktu ini. Kami berharap juga di dalam bulan Mei ini kami bisa menyelesaikan secepatnya, sehingga nanti integrasi data untuk seluruh kabupaten kota dalam SIA terpusat sudah selesai, sehingga pelayanan semakin lancar, tidak ada lagi yang memperberat sistem yang sedang berjalan saat ini, karena di saat integrasi data dokumen kependudukan ataupun database kependudukan satu kabupaten kota ke dalam satu sistem itu memakan bandwidth dan segala macam. Kemudian kerja server juga semakin berat, sehingga terjadi gangguan-gangguan yang sering Bapak Ibu alami. Untuk itu kami mohon maaf. Kami akan mempercepat bagaimana integrasi sistem ini bisa berjalan secepatnya. Paling tidak bulan Mei ini sudah selesai, sehingga integrasi sistem tidak mengganggu pelayanan yang ada.
Kemudian syarat dari penduduk untuk memiliki identitas digital. Pastinya namanya identitas digital tentunya harus memiliki gawai pintar, smartphone, handphone. Yang kedua, memiliki kuota internet. Punya handphone tapi tidak memiliki kuota internet, tidak bisa digunakan pastinya. Telah memiliki KTP fisik atau dalam arti sudah melakukan perekaman dan dinyatakan tunggal oleh sistem. Nah, inilah syarat utama dari penggunaan ataupun penduduk bisa melakukan pendaftaran identitas digital. Memiliki smartphone, kemudian sudah melakukan perekaman KTPL. Nah, nanti Bapak Ibu apapun penduduk nanti semua melakukan download pada aplikasi yang ada di Play Store. Nanti kita siapkan di Play Store untuk dilakukan download terhadap identitas digital yang ada. Seperti biasa, melakukan pendaftaran, memasukkan NIK, email, nomor HP, dan swafoto terhadap sistem yang ada. Nah, nanti di awal ini kita tidak melakukan pendaftaran secara online. Harus betul-betul penduduk itu datang untuk mendaftarkan dirinya. Supaya kita pastikan bahwa yang melakukan pendaftaran itu adalah orang yang tepat. Ada beberapa cara yang dilakukan oleh perbankan, seperti melakukan video singkat, bahwa orang ini bukan, karena ada aplikasi yang bisa melakukan menggunakan wajah seseorang untuk melakukan pendaftaran, walaupun sifatnya live detection, foto bergerak, suruh ke kiri, suruh ke kanan, tetapi masih bisa menggunakan wajah orang lain. Nah, ini sistemnya ada juga yang bisa melakukan itu, sehingga untuk saat ini kita akan mencoba pendaftaran melalui offline. Penduduk datang. Bisa saja nanti pendaftaran melalui video call, bahwa yang mendaftar itu Bapak Ibu bisa lihat langsung dan berkomunikasi langsung. Tentunya video call-nya tidak berlama-lama juga. Jangan sampai nanti pendaftarannya cuma setengah menit, video call-nya 1 jam. Nah, ini jadi masalah juga. Kemudian juga keempat, kita melakukan aktivasi terhadap akun yang ada. Jadi kita melakukan verifikasi terhadap sistem, terhadap pendaftaran melalui foto wajah tadi. Apabila cocok, baru kita lakukan aktivasi terhadap akun yang diajukan oleh penduduk, kemudian penduduk melakukan login. Nah, inilah yang kita lakukan terhadap pendaftaran ataupun penerbitan identitas digital yang sedang kita rancang saat ini. Nanti dari data-data yang ada, transaksi yang ada ini tentunya bisa juga digunakan oleh lembaga-lembaga pengguna, sama halnya seperti yang sudah kita lakukan saat ini, melakukan perjanjian kerjasama dan seterusnya untuk mengakses ataupun membaca data-data yang ada di dalam identitas digital yang kita rancang saat ini. Nah, bagaimana dengan keamanannya? Tentunya inilah yang menjadi konsentrasi kita selama ini. Kalau membangun aplikasi itu siapa saja bisa membangun aplikasi. Tapi siapa yang bisa menjamin keamanannya, ini juga tidak ada yang bisa menjamin keamanan suatu sistem. Karena keamanan itu sifatnya proses. Tidak ada bisa orang yang mampu ataupun menjamin bahwa sistem yang dibangun dia aman. Selama dia tidak melakukan monitoring. Karena membangun sistem bisa 1 kali, tapi menjaganya harus betul-betul setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik. Tentunya ada monitoring yang harus kita lakukan terhadap siapa yang mengakses, transaksi apa yang saja yang dilakukan, kemudian siapa yang melakukan pembacaan terhadap sistem yang kita miliki. Keamanan yang kita bangun dalam sistem ini adalah pemberian PIN. Nah, ini juga kemarin kita diskusi, tidak cukup juga untuk PIN saja, ada beberapa hal yang harus kita kembangkan juga dalam waktu dekat nanti. Kemudian apabila handphonenya rusak ataupun ingin dijual ataupun diganti, harus dilakukan lepas perangkat. Jadi supaya nanti
data-data kita yang ada di dalam tidak hilang, tidak digunakan oleh orang lain. Bisa kita melakukan ataupun menjual handphone kita. Kemudian juga bisa dilakukan di saat handphone hilang dan seterusnya bisa dilakukan pemblokiran seperti kartu ATM kita diminta untuk diblokir. Nah ini kemudian juga penerapan keamanan dilakukan cara penerapan SOP-nya. Jadi standar operasional prosedur yang harus kita terapkan, yang harus kita jalankan secara bersama-sama di Dinas Dukcapil Kabupaten Kota, Provinsi dan Pusat. Harus secara bersama-sama untuk melakukan hal yang sama terhadap sistem informasi yang ada ini. Jadi SOP-nya harus berjalan secara bersama. Karena apa? Satu titik saja yang bocor, itu merusak semua sistem. Ini sistem terpusat. Satu operator melakukan kesalahan di satu kecamatan, ini sama halnya mengambil data secara nasional. Nah, inilah yang harus kita betul-betul sadari semua terhadap sistem yang ada. Karena sifatnya sudah terpusat, sentral, ada minusnya, ada plusnya. Minusnya yaitu tadi, satu orang berbuat kesalahan di suatu titik layanan, ini mengakibatkan data nasionalnya bisa bermasalah. Kalau dia disentralisasi, masing-masing Dinas Dukcapil memiliki data, kalau dia berbuat salah, hanya kesalahan milik dia. Tapi kalau sudah sifatnya siap terpusat, satu operator melakukan kesalahan, ini adalah kesalahan nasional. Nah, ini yang harus kita pahami secara bersama terhadap keamanan dari identitas digital ini ataupun siap terpusat ini dalam sistem informasi administrasi kependudukan. Jadi betul-betul kami harapkan seluruh Dinas Dukcapil sudah memahami seperti Dukcapil belajar kita sebelumnya, SMKI, Sistem Manajemen Keamanan Informasi. Semua harus belajar, sudah membentuk timnya sendiri-sendiri di masing-masing kabupaten kota. Kemudian juga sudah ada anggotanya untuk mengantisipasi permasalahan-permasalahan di masing-masing kabupaten kotanya. Untuk memastikan bahwa operator yang ditunjuk betul-betul bertanggung jawab terhadap sistem yang sudah kita bangun bersama ini. Karena apapun juga, SIAK ini adalah bukan milik Kementerian Dalam Negeri, Dukcapil, ini adalah milik kita bersama. Pengembangan ataupun pembangunannya juga sesuai dengan masukan dari Bapak Ibu dari Dinas Kabupaten Kota yang sudah banyak berkontribusi membangun sistem ini dalam hal ide-ide apa saja yang kita kembangkan di dalam sistem informasi ini. Jadi sudah menjadi kewajiban kita adalah untuk bertanggung jawab secara bersama-sama terhadap sistem yang kita miliki secara bersama-sama. Tentunya di sini Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Dukcapil, Gubernur melalui Dinas Provinsi Kabupaten Kota melalui Bupati melalui Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kota. Nah, ini kita harapkan secara bersama-sama kita lakukan pengamanannya terhadap sistem yang sudah kita bangun dan sudah kita kembangkan, yang tujuannya kita sama adalah memberikan pelayanan pada masyarakat ataupun konsep Dukcapil yang kita bangun selama ini adalah dengan moto membahagiakan masyarakat. Nah, segala inovasi sudah banyak kita lakukan, bagaimana nanti ke depan penduduk tidak perlu lagi harus datang ke dinas ataupun ke tempat pelayanan, dan kita harus bisa memberikan pelayanan walaupun penduduk itu tidak datang ke dinas dengan baik. Tentunya dari rumah sudah bisa melakukan pelayanan ataupun transaksi. Kemudian dengan identitas digital ini, persyaratan-persyaratan yang kita persyaratkan selama ini, saya rasa sudah tidak perlu lagi kita lakukan. Misalnya contoh, untuk penambahan ataupun perubahan elemen data. Dia melakukan transaksi dari smartphone-nya yang sudah kita verifikasi di awal. Dia hanya mau merubah pendidikan dari SMA menjadi S1. Tentunya persyaratan tidak perlu lagi fotokopi ini, fotokopi itu. Cukup ijazahnya saja. Nah, inilah
upload ijazahnya, kemudian kita update pendidikannya. Ataupun integrasi yang kita lakukan dengan Dinas Pendidikan ataupun Kementerian Pendidikan, bisa juga kita jadikan sarana untuk updating data yang ada. Nah, inilah konsep-konsep yang kita kembangkan saat ini, bukan saja secara teknologinya, tapi sinkronisasi dengan lembaga lain, bisa nanti mempengaruhi data kependudukan yang ada. Artinya mempengaruhi di sini adalah memperbaharui atau memutakhirkan data-data kependudukan yang ada. Jadi ke depan data kita sudah sinkron dengan data kementerian atau lembaga lain yang bisa mempengaruhi data-data kependudukan, bisa kita jadikan dasar untuk mengupdate data Dukcapil. Nah, ini harapan kita ke depan, tidak saja dari kependudukan data dari masyarakat untuk melaporkan, tapi misalnya dia tercatat di dinas yang lain atau kementerian atau lembaga yang ada memiliki data, seperti tadi saya sampaikan, kita sudah sinkron dengan data Dapodik. Semua data pendidikan, nama sekolah dan kelas berapa juga ada di dalam database pendudukan yang ada sekarang ini. Tentunya ini bisa kita jadikan dasar untuk mengupdate data kependudukan yang ada di Dinas Dukcapil. Misalnya ada penduduk sampai saat ini sudah berumur sekian, tapi pendidikannya masih belum sekolah. Padahal di data Dapodik misalnya dia SMP kelas sekian. Artinya bisa kita update data kependudukan kita menjadi tamat SD dan sederajat. Karena sekarang posisinya masih SMP. Nah, inilah konsep-konsep bagaimana nanti data kependudukan kita, sistem yang kita bangun melalui Permendagri yang ada ini bisa menjadi rujukan dari Bapak Ibu. Jadi nanti Permendagri 72, 73, 74 nanti ada beberapa Permendagri yang sudah ditetapkan, sudah disahkan, Bapak Ibu pelajari. Saat ini kita bagaimana memahami isi dari Permendagri 72, nanti 73 dan seterusnya. Nah, khusus untuk 72 ini harus bebarengan nanti Bapak Ibu pemahamannya dengan Permendagri SMKI. Permendagri 57 tahun 2021 kemarin. Jadi pahami secara bersama 72 dan SMKI. Supaya nanti Bapak Ibu bisa memahami ini sistemnya, ini perangkatnya, ini Permendagri untuk mengamankannya, pengamanannya. Nah, inilah yang harus kita ini tidak sifatnya teknis. Bapak Ibu Kepala Dinas juga harus memahami hal ini. Karena apa? Karena semua penanggung jawab akhir adalah Kepala Dinasnya untuk Kabupaten Kota, Kepala Dinas Provinsi untuk Provinsi, tingkat provinsi, Dirjen Dukcapil untuk tingkat nasional. Jadi masing-masing memiliki tanggung jawab sendiri-sendiri. Supaya nanti jangan sampai nanti ini teknis. Bukan masalah teknisnya atau tidak. Paling tidak gambarannya Bapak Ibu Kepala Dinas pahami sehingga bisa memahami ataupun mengatur rekan-rekan yang ada di masing-masing Dinas Dukcapil di Kabupaten Kota. Ataupun penanggung jawab teknisnya yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dalam hal mempertanggungjawabkan ataupun mengamankan sistem yang ada di masing-masing kabupaten kota. Jadi paling tidak gambaran umumnya bisa dipahami sehingga bisa melakukan perintah terhadap ataupun pengawasan terhadap petugas ataupun penanggung jawab yang ditunjuk oleh masing-masing kepala dinas sebagai penanggung jawab keamanan sistem yang ada di dinas masing-masing. Nah, penerbitan identitas digital ini dari Permendagri 72 ini juga penganggarannya bisa dilakukan melalui APBN, kemudian APBD Provinsi, APBD Kabupaten Kota, ataupun sumber pendapatan lain yang sah yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, ini untuk anggarannya. Jadi, Bapak Ibu Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Kabupaten Kota bisa melakukan penganggaran terhadap kegiatan ini melalui APBD juga. Karena juga dana kita juga sudah tidak ada, tentunya dari Permendagri ini juga sudah
di diatur untuk penganggarannya bisa dilakukan oleh masing-masing dinas dukcapil provinsi maupun kabupaten kota.